Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-qiyas atau analogi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian qiyas. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang syurutul qiyas. Syurutul qiyasi ialah syarat-syarat qiyas. Lil qiyasi ialah bagi al-qiyas analogi, syurutun adapun beberapa syarat, tata jalla yang menjadi jelas apa syurut, fi syurutil far'i di dalam syarat-syarat fara' cabang, wal asli dan asal, wal illati dan penyebab, wal hukmi dan hukum. Artinya untuk mengetahui syurutul qiyas, kita harus mengetahui syarat-syarat yang menjadi unsur-unsur qiyas. Apa saja unsur-unsur qiyas atau arkanul qiyas? Ini ada 4, yaitu ada fara', ada asal, ada illah, ada hukum. Nah, untuk mengetahui syurutul qiyas, kita harus mengetahui syurutul fara', syurutul asli, syurutul illah, dan syurutul hukmi. Sekarang kita akan menjelaskan syurutul far'i. Syurutul far'i ialah syarat-syarat fara', cabang atau kasus baru. Lil far'i ialah bagi fara', cabang atau kasus baru, syurutun adapun beberapa syarat, kathiratun yang banyak, hatta tatahaqqaqa sehingga menjadi nyata atau terrealisasi far'iyatuhu apa status fara'nya al-far'i, status cabangnya al-far'i. Wa yulhaqo dan disamakan apa al-far'i bil asli dengan asal. Wa min ahammiha dan ialah sebagian di antara paling pentingnya syurut, ayyakuna adapun ada apa al-fara' munasiban ialah sesuai, lil aslih kepada asal, fil jam'i di dalam penyatuan, bainahuma di antara keduanya, al-fara' wal asal. Wadzalika dan adapun itu kaunuhu munasiban, wadzalika dan adapun itu kaunuhu munasiban, bi antakuna dengan ada al-illatul jami'atu apa penyebab al-jami'atu yang menyatukan bainahuma di antara keduanya fara' dan asal, munasibatan ialah relevan atau sesuai, lil hukmi terhadap hukum, lil hukmi terhadap hukum. Jadi antara fara' dan asal ini harus ada kesesuaian, harus ada relevansi. Ini adalah syarat dari fara'. Bagaimana agar antara fara' dan asal ini terjadi kesesuaian atau ada relevansi di antara keduanya, yaitu dengan cara illah yang menyatukan di antara fara' dan asal ini sesuai dengan hukum. Maksudnya sesuai dengan hukum ini artinya illat ini memang relevan untuk dijadikan penyebab adanya hukum. Ini yang disebut dengan munasibatan lil hukmi. Contohnya, fal biratu maka adapun bir, fima qaddamnahu pada sesuatu, atau di dalam sesuatu qaddamnahu yang telah mendahulukan siapa kita, hu terhadap ma, masalan seumpamanya,
Munasibatun ialah sesuai atau relevan lil khomri terhadap khomer fil jam'i di dalam penyatuan bainahuma di antara keduanya biroh wal khomer. Wadzalikah dan adapun itu munasibah anna illatal iskari ialah sesungguhnya apa penyebab memabukkan. Munasibatun ialah sesuai atau relevan li hukmit tahrimi terhadap hukum keharaman fihima di dalam keduanya biroh wal khomer. Jadi antara bir dan khomer ini ada relevansi, ada kesesuaian di antara keduanya. Kenapa? Ya, karena ilahnya yaitu iskar itu munasibatun lil hukmi. Bisa relevan atau bukan bisa ya, relevan untuk dijadikan penyebab adanya hukum haram di dalam bir dan khomer. Karena kan khomer ini memiliki banyak sifat. Tidak hanya memabukkan, khomer itu adalah mencair misalnya, memiliki aroma yang menyengat, atau warnanya misalnya kemerah-merahan dari segi warna, atau banyak sifat yang lain. Nah, yang relevan untuk dijadikan ilah agar nanti bisa munasib sesuai dengan hukum keharaman, ini iskar. Iskar. Sementara misalnya mencair, warnanya itu tidak munasib lil hukmi, tidak sesuai, tidak relevan untuk dijadikan sebagai ilah ya, yang melahirkan hukum keharaman. Ini adalah syarat dari farad. Sekarang kita masuk pada syarat asal. Syurutul asli ialah syarat-syarat asal atau kasus lama. Walil asli dan ialah bagi asal syurutun adapun beberapa syarat kafiratun yang banyak aidon juga. Wa min ahammi syurutihi dan ialah di antara paling pentingnya dan ialah di antara paling penting syarat-syarat al-asli ayyakuna adapun ada apa al-asli tabitan ialah tetap bidalilin syar'iyyin dengan dalil syar'i min kitabin berupa dari Al-Qur'an au sunnatin au sunnah au ijma'in atau ijma' au ghairihima. Insyaallah ini yang lebih tepat adalah au ghairiha ya. Au ghairiha atau selain kitab sunnah ijma'. Wala yasihu dan tidak absah, tidak valid ayyakuna apa ada hukmuhu apa hukumnya al asli tabitan ialah tetap bil qiyasi dengan qiyas dengan analogi. Hukum asal ini harus ya ditetapkan melalui kitab, sunnah, ijma, atau dalil-dalil yang lain. Dan tidak boleh hukum asal ini ditetapkan melalui jalur qiyas. Tidak boleh. Ini adalah syarat asal yang paling penting, yang paling utama. Fa in kana hunakah maka apabila ada hunakah ialah di sana khosmani siapa dua lawan yatanazarani yang saling berdiskusi atau yang saling berdebat keduanya fala buddha maka harus ayyakuna ada dalilul asli apa dalil asal dalil kasus lama muttafaqun alaihi ialah disepakati alaihi atas dalilul asli bainahuma di antara keduanya khosmani. Bainahuma di antara keduanya khosmani. Ini kalau di dalam penetapan hukum asal itu ya terjadi munazarah, terjadi perdebatan. Khosmani ini yang dimaksud di sini adalah al-khosmul awal itu adalah al-mudda'i atau al-mustadil. Sementara al-khosmul tsani adalah al-mu'tarid yang membantah. Ini untuk mengetahui munazarah ini ada ilmu khusus tentang munazarah ini yang dikenal dengan
adabul bahsi wal munadhar. Ini penting sekali untuk diketahui karena di dalam pembahasan tentang kias, di dalam pembahasan kias, ini istilah-istilah di dalam adabul bahsi wal munadharah itu banyak digunakan. Bahkan ya, kalau tidak mengetahui ilmu adabil bahsi wal munadharah, maka akan kebingungan nanti ketika masuk pada pembahasan tentang kias. Kalau di level mubtadi, di dalam level kitab ini mungkin masih belum terasa ya, penggunaan dari istilah-istilah yang ada di dalam ilmu adabil bahsi wal munadharah. Tapi kalau sudah level di atas kitab ini, misalnya sudah masuk ke kitab Lubul Usul, sudah masuk ke kitab Minhajul Usul, atau masuk ke kitab Jam'ul Jawami, maka dipastikan bahwa ilmu adabil bahsi wal munadharah ini harus dikuasai, harus harus dikuasai ya, harus diketahui minimal. Karena banyak istilah-istilah yang ada di dalam ilmu adabil bahsi digunakan di dalam pembahasan al-qiyas. Termasuk istilah khosmani. Khosmani ini yang dimaksud al-khosmul awal itu adalah al-mudda'i atau al-mustadil, al-khosmul tsani adalah al-mu'tarid. Apa yang dimaksud dengan al-mustadil atau al-mudda'i? Apa yang dimaksud dengan al-mu'tarid? Ini harus dipelajari di dalam ilmu adabil bahsi wal munazar. Wa illam yakun khosmun, dan apabila tidak dijumpai khosmun apa lawan, tidak ada lawan, maksudnya hanya nazar diri sendiri, fala budda maka harus ayyakuna apa ada hukmul asli apa hukum asal, qad sabata ialah sungguh telah tetap apa hukmul asli, bidalilin dengan dalil yaqulu yang berkata, yang berpendapat bihi dengan dalil al-qaisu, siapa al-qais, orang yang melakukan kias. Ini al-qais namanya. Orang yang melakukan kias itu adalah al-qais. Ini adalah syarat dari al-asal. Ini musannif di dalam kitab ini hanya menyebutkan syarat yang paling urgent, paling penting di dalam fara dan di dalam asal. Sebenarnya masih banyak ini syarat-syarat yang lain di dalam fara dan asal ini. Cuman karena levelnya kitab ini adalah mubtadi, maka beliau hanya menyebutkan syarat-syarat yang paling penting untuk diketahui di dalam pembahasan tentang al-qiyas ini. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.